Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina ma yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa ma yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah sekalian, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah sekalian hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Marilah yang pertama kali tak lupa senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya pada kesempatan di pagi hari ini kita oleh Allah Subhanahu wa taala masih diizinkan, diberikan kesempatan untuk beribadah, mengumpulkan bekal-bekal saat-saatnya kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Begitu nikmat yang begitu banyak yang telah dilimpahkan kepada kita, baik nikmat itu nikmat kesehatan, nikmat keimanan, nikmat Islam, nikmat rasa aman, nikmat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jamaah sekalian, marilah semua nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini senantiasa kita manfaatkan untuk senantiasa beribadah, menambah bekal-bekal kita saat nanti kita akan berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan taslim mudah-mudahan selalu senantiasa tercurahkan kepada baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang terbaik, baik dari segi akhlaknya, manusia yang terbaik dari segi fisiknya, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, sebagai pemimpinnya para nabi dan rasul, baik budi pekerti maupun akhlaknya. Mudah-mudahan sholawat dan taslim senantiasa tercurah kepada beliau, tercurahkan juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan tentunya kita sebagai umatnya berharap kelak kita akan mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak henti-hentinya marilah kita senantiasa bersyukur bahwa pada kesempatan di pagi hari ini kita oleh Allah masih diizinkan, diberikan kesempatan, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Dzulhijjah. Tiada amalan-amalan saleh yang sangat dicintai oleh Allah yang melebihi daripada amalan soleh di 10 hari awal bulan Dzulhijjah.
Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, tiada hari yang amalan-amalan soleh itu dicintai oleh Allah lebih daripada min hadir yaumul asr, yaitu di 10 bulan Dzulhijjah. Hari ini tepat di tanggal 10 bulan Dzulhijjah di Jazirah Arab, mungkin 3,5 juta jamaah kaum muslimin yang sedang melakukan ibadah haji. Kita berdoa mudah-mudahan seluruh kaum muslimin yang sedang menunaikan ibadah haji diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap kita yang berjumpa di sini dalam keadaan sehat walafiat, mudah-mudahan seluruh amalan ibadah kita juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Jamaah sekalian hormati Allah, sungguh luar biasa nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita semua ini tidak lepas dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Terlebih jauh-jauh nikmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu kenikmatan yang tertinggi bagi seorang muslim dan seorang mukmin, yaitu ingin menggapai ridhonya Allah, ingin masuk dalam surganya Allah. Itu saja tak lepas dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah SAW pernah mengatakan, wahai seluruh manusia, engkau tidak akan masuk surga dengan amal-amalmu, karena surga dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena rahmatnya. Dalam sebuah kisah, jamaah sekalian, dulu di zaman Bani Israel ada seorang ahli ibadah, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur yang sangat panjang sekali, sampai 500 tahun. Seorang ahli ibadah ingin mengabdikan seluruh umurnya untuk ibadah kepada Allah. Ia mengasingkan diri di sebuah pulau di tengah sebuah lautan. Tiap hari yang ia kerjakan hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu sholat, baik itu dzikir, maupun mengagungkan asma Allah. Suatu ketika takdir Allah Subhanahu wa taala datang menjemput ahli ibadah tersebut. Dalam hadis tersebut dikisahkan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai hambaku, masuklah engkau ke dalam surgaku dengan rahmatku. Ahli ibadah mengatakan, dengan amalku ya Allah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan lagi, wahai hambaku, masuklah engkau ke dalam surgaku dengan rahmatku. Ahli ibadah mengatakan lagi, dengan amalku ya Allah. Allah Subhanahu wa taala sekali lagi mengatakan, wahai hambaku, masuklah engkau ke dalam surgaku dengan rahmatku. Ahli ibadah mengatakan lagi, dengan sekali lagi mengatakan, ya Allah, masukkanlah aku dengan amalku. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikat, wahai malaikat, sediakan sebuah timbangan amal dengan 2 buah daun timbangan. Satu, letakkanlah seluruh amalan ibadah wahai hamba tadi. Kemudian di satu daun timbangan letakkan dengan satu nikmatku, yaitu sebuah bola mata. Apa yang terjadi jamaah sekalian? Ternyata nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah biji mata ini bisa mengalahkan dengan seluruh amal ibadah yang telah dilakukan seorang ahli ibadah selama ratusan tahun.
Ini hanya dengan sebuah nikmat dengan bola mata. Bagaimana dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan yang lain? Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesehatan. Allah masih memberikan nikmat kepada kita dengan harta benda yang banyak. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat berupa anak dan keturunan yang soleh dan solehah. Tentunya nikmat Allah Subhanahu wa taala ini tidak bisa dinilai dengan amal ibadah kita. Akhirnya nikmat Allah dengan sebuah bola mata ini mengalahkan dengan seluruh amalan ibadah selama 500 tahun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wahai hambaku, masuklah engkau ke dalam neraka." Kemudian ia mengatakan, "Ya Allah, masukkanlah aku ke dalam surgamu dengan rahmat-Mu." Ia baru mengatakan, baru mengakui bahwasanya nikmat Allah yang diberikan kepada kita ini banyak. Ya. Jangan sekalian, kemudian Allah mengatakan, "Wahai hamba, masuklah engkau ke dalam surgaku dengan rahmat-Ku." Kemudian ia masuk surga dengan rahmat Allah SWT. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Dari kisah tadi jemaah sekalian bisa disimpulkan bahwasanya jika umur seluruh yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, umur kita digunakan untuk beribadah kepada Allah, niscaya tidak akan mampu membeli nikmat Allah yang berupa surga. Justru Allah Subhanahu wa taala tidak memerlukan ibadah kita jemaah sekalian. Bahwasanya seluruh amal ibadah itu akan kembali kepada kita. Rasulullah SAW telah mengatakan dalam sebuah hadis qudsi, Allah mengatakan, Allah berfirman, "Wahai hambaku, jika seluruh manusia dari awal dari Nabi Adam sampai manusia yang terakhir kemudian berkumpul dalam sebuah lembah, kemudian jin yang pertama diciptakan oleh Allah, kemudian sampai jin yang sampai terakhir yang diciptakan Allah, semua berkumpul dalam sebuah lembah. Kemudian keduanya, baik dari golongan jin maupun manusia, seluruhnya menyembah kepada Allah. Wahai hambaku, itu tidak akan pernah menambah sedikit pun kekuasaanku, kata Allah. Ya. Sebaliknya, jika seluruh jin dan seluruh manusia berkumpul dalam sebuah lembah, kemudian mereka semua ingkar, itu tidak pernah mengurangi kekuasaanku, kata Allah. Ibadah ini justru buat kita yang butuh. Yang butuh kita. Umur kita tidak panjang jemaah sekalian, maksimal 60-70 tahun. Sudahkah amalan ibadah kita bisa menebus nikmat Allah surga? Sudah berapa banyakkah ibadah sholat kita yang diterima oleh Allah? Sudah berapa banyakkah ibadah sholat kita yang khusyuk? Sudah berapa banyakkah ibadah tilawatil Quran kita? Semua itu milik kita. Semua itu berkat kita menghadap Allah. Manfaatkan jemaah sekalian, bahwasanya kita itu bersama-sama akan menuju finish kita masing-masing. Ada yang finishnya 60 tahun, ada yang finishnya mungkin 50 tahun, ada juga yang dilebihkan oleh Allah 70-80 tahun. Kita akan berjalan menuju finishnya kita masing-masing. Kumpulkan bekal jemaah sekalian.
Kita berharap pada Allah SWT, mudah-mudahan di sisa umur kita bisa senantiasa istiqomah menjalankan ibadah kepada Allah SWT. Sebagaimana yang terakhir, ketika Allah SWT menurunkan sebuah surat yang terakhir dari Al-Quran, yaitu surah An-Nasr. Allah SWT mengatakan, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Jika pada hari itu kemenangan telah tiba, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, maka engkau akan melihat manusia itu berbondong-bondong masuk Islam. Seluruh penduduk di Mekah itu masuk Islam. Kata Allah, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, maka bertasbihlah, bertahmidlah, mengucapkan alhamdulillah, wastaghfir, lalu istighfarlah. Ayat ini ditafsirkan oleh Ibnu Abbas, seorang mufasir yang sangat terkenal. Ayat ini, surat ini turun ketika bahwasanya misi dakwah Rasulullah SAW hampir selesai. Dakwah yang dibawa oleh Rasulullah itu sudah hampir selesai ketika turun surat ini. Setelah misi dakwah Rasulullah SAW selesai, diperintahkan Rasulullah SAW untuk banyak-banyak bertasbih, bertahmid, dan istighfar. Ini memberikan gambaran, ini memberikan pelajaran kepada umatnya, memberikan pelajaran kepada kita. Mari, di sisa-sisa umur kita tidak tahu umur kita sampai mana. Sisa-sisa umur kita yang kita jalani ini, kita pergunakan untuk senantiasa beribadah, banyak bertasbih, banyak bertahmid, dan banyak-banyak beristighfar kepada Allah SWT. Jemaah sekalian, ini saja yang bisa saya sampaikan, karena masih ada rangkaian penyembelihan. Biar tidak terlampau siang, mudah-mudahan khutbah sedikit yang saya sampaikan ini bisa memberikan manfaat, memberikan motivasi kepada kita. Mari jemaah sekalian, kita berdoa kepada Allah SWT. Mudah-mudahan ibadah dan doa yang kita akan lantunkan kepada Allah SWT di pagi hari ini senantiasa diberi ijabah kepada Allah SWT. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jazati wa zaidatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa mawbatan fil maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma halil alaina bi syakaratul maut wa najatan minan nar wal afa indal hisab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min sharri ma sana'tu a'udzuka bi ni'matika 'alayya wa a'udzu bika min fadli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.